Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 14 Oktober 2023 kali ini bersama saya Nur Hasana. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Polrestabes Medan menggelar pelatihan simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara. Sebanyak 1.400 personel gabungan TNI Polri diturunkan dalam pelatihan simulasi ini. Sebanyak 1.400 personel gabungan TNI Polri dari berbagai satuan seperti Brimob Polda Sumatera Utara, Samapta hingga lalu lintas turut andil dalam pelatihan simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota yang digelar di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara, Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Medan. Pelatihan simulasi yang dipimpin Karo Operasional Polda Sumatera Utara dan disaksikan Kapolda Sumatera Utara serta jajaran Forkopimda ini mempraktekkan cara kepolisian dalam hal pengendalian massa jika terjadi aksi unjuk rasa pada pemilihan umum 2024 mendatang. Pelatihan simulasi ini juga digelar untuk mengevaluasi dan mengukur kekuatan aparat keamanan negara dalam melindungi masyarakat umum jika terjadi kerusuhan pasca pemilu 2024. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengatakan, kepolisian akan terus memantapkan persiapan pengamanan pemilu 2024 agar terciptanya situasi yang kondusif. Pengamanan kantor KPU yang kita simulasikan perlu dilakukan pengamanan. Kita tentu sudah memahami bahwa tahapan pemilu sudah berjalan dan kepolisian akan segera menyelenggarakan operasi Mantap Brata Toba 2023-2024 yang akan kita laksanakan mulai tanggal 19. Pelatihan simulasi Sispam Kota dalam hal pengendalian massa unjuk rasa ini melibatkan beberapa satuan diantaranya Brimob, Dalmas Samapta hingga Detesmen Khusus 45 Brimob yang akan berfokus dalam pengamanan titik vital jika terjadi kerusuhan dalam skala yang tinggi. Pemirsa, diduga akibat korsleting arus listrik, sebuah rumah toko bengkel sepeda motor di kawasan Jalan William Iskandar, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan hangus terbakar. Hanya dalam hitungan menit, seluruh bangunan beserta isinya hangus terbakar. Warga kawasan Jalan William Iskandar, Kota Medan, Tembung, Kota Medan mendadak dihebohkan dengan kobaran api yang muncul dari dalam sebuah rumah toko. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti oli hingga peralatan bengkel sepeda motor membuat api dengan cepat merambat hingga ke atas ruko dan kian membesar. Setibanya di lokasi, personel damkar Kota Medan langsung melakukan penyiraman melalui pintu utama ruko yang dijebol oleh warga. Namun personel damkar sempat kesulitan sebab pintu besi yang berlapis serta banyaknya peralatan bengkel motor yang berbahan besi hingga menyulitkan penyiraman. Kasih Pemadaman Damkar Kota Medan, Rusli Simbolon mengatakan, meski penyebab pasti kebakaran ini masih dalam penyelidikan, namun berdasarkan pengakuan pemilik bengkel api berasal dari korsleting listrik. Kita dapat informasi dari pihak kita bahwasanya terjadi kebakaran dan kebakaran ini bengkel kereta. Jadi dari sama ini informasinya katanya terjadi Bapak sudah bisa cek ke atas dengan Bang, ada kendala tadi pertama tahu yang namanya itu besinya kan agak rapat. Kendalanya itu pertamanya. Sebanyak 9 unit armada pemadam kebakaran gabungan dari Kota Medan dan Deli Serdang diturunkan guna memadamkan api. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 1 jam berselang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, pengemudi bus pariwisata yang sempat diamuk massa di depan makam pahlawan Jalan Sisinga Mangaraja Kota Medan kini telah ditahan oleh kepolisian. Meski belum ditetapkan sebagai tersangka, pengemudi yang masih berusia muda ini telah melakukan tindakan yang menyebabkan tewasnya orang lain.
Warga yang emosi dengan tindakan pengemudi yang melarikan diri menghancurkan bus pariwisata hingga hancur di berbagai sisi. Tidak berselang lama, pengemudi bus bernama Christopher Sialagan ditahan Polsek Medan Area untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kepada polisi, dirinya mengaku melarikan diri karena takut dengan kejaran massa yang ingin menghakiminya. Kapolsek Medan Area Kompol Hendrik Aritonang mengatakan, berita yang beredar bahwa korban tewas merupakan ibu hamil adalah tidak benar. Setelah polisi melakukan penyelidikan, korban tewas seorang ibu berinisial SH tidak dalam kondisi mengandung atau hamil. Untuk pengemudi bus sudah kita amankan, dan untuk yang korban ada satu orang ibu-ibu inisial SH. Mungkin beredar bahwa kondisinya hamil, itu tidak benar, bahwa ibu tersebut tidak benar dalam kondisi hamil, dan memang benar ibu tersebut meninggal di rumah sakit. Sekali lagi, untuk pengemudi sudah diamankan di Polsek Medan Area. Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pengemudi dan beberapa saksi yang menyaksikan kejadian tersebut. Pemirsa, Satreskrim Polres Labuhan Batu Selatan berhasil meringkus oknum security yang melakukan penganiayaan berat kepada seorang pelajar yang mengakibatkan korban meninggal. Inilah foto korban PAH semasa hidup dan saat korban terbaring meninggal dunia akibat pemukulan yang dilakukan oknum WRT Security PTPN 3 Kebun Sei Bruhur, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kejadian bermula dari korban berusia 15 tahun duduk di bangku SMP bersama rekannya Mario Tampu Bolon. Membawa brondolan menggunakan sepeda motor sebanyak 4 goni dari lahan AFD 1. Di saat perjalanan pulang, salah seorang security melihat dan mencoba memberhentikan laju kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Mario bersama korban. Namun sesampainya di pintu gerbang keluar, pelaku melakukan pemukulan menggunakan helm ke arah kepala korban. Seketika korban terjatuh dan pingsan. Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Maringan Simanjuntak menyampaikan kronologis penganiayaan tersebut setelah korban jatuh kemudian dibantu oleh Mario dan dikasih minum korban siuman. Kemudian Mario mengantar korban pulang ke rumahnya. Esok paginya korban mengalami muntah darah dan diantar orang tuanya ke rumah sakit. Namun sebelum sampai di rumah sakit, korban sudah meninggal dunia. Dari hasil otopsi ditemukan adanya pendarahan di kepala akibat benturan benda tumpul. Yang bisa kami sampaikan adalah korban bersama kawannya bernama Mario Tampu Bolon itu mengambil brondolan sebanyak 4 goni. Pada saat sampai di pintu gerbang, salah satu security pelaku melakukan pemukulan dengan menggunakan helm ke arah kepala korban, sehingga korban saat itu terjatuh. Besok paginya korban mengalami muntah darah, kemudian diantar oleh orang tuanya menuju ke rumah sakit. Sebelum sampai di rumah sakit, korban sudah meninggal dunia. Kalau korban namanya Putra Hokop Nabi Tubun. Usianya 15 tahun. Ancamannya 15 tahun. Dengan penerapan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35/2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022. Tersangka diancam hukuman selama 15 tahun dengan penerapan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2023. Pemirsa, aparat penegak hukum Rutan Kelas 2B Kabanjahe melakukan razia gabungan di ruang tahanan untuk mengosongkan penggunaan handphone, pungli dan narkoba atau zero halinar dan deteksi dini terhadap gangguan keamanan di dalam rutan.
Bersama aparat penegak hukum APH TNI Polri dan BNN Kabupaten Karo, Rutan Kelas 2B Kabanjahi melakukan razia gabungan. Satu persatu kamar rutan digeledah oleh petugas gabungan. Dan juga warga binaan tidak luput dari pemeriksaan oleh petugas melakukan penggeledahan seluruh perlengkapan warga binaan dengan tetap bersikap tegas namun humanis. Warga binaan menerima pemeriksaan dengan kooperatif sehingga razia ini berjalan aman dan juga lancar. Dari hasil penggeledahan ditemukan antara lain korek api gas, sendok, kartu joker, tali dan sikat gigi yang sudah dipertajam. Tidak ada ditemukan barang terlarang, handphone dan juga narkoba. Kepala Rutan Kelas 2B Kabanjahi Chandra Saputra Tarigan mengatakan, razia gabungan untuk memastikan dan mengosongkan handphone, pungli dan narkoba atau zero halinar di rumah tahanan negara. Dan juga merupakan razia rutin guna mendeteksi dini terhadap ancaman gangguan keamanan. Mencegah hal yang negatif, semua barang yang diamankan dimusnahkan dengan cara dibakar. Adapun kegiatan malam ini kita laksanakan razia insidentil yang tiap bulan kita laksanakan untuk memberantas narkoba dan alat komunikasi handphone. Adapun temuannya malam ini kita temukan beberapa kartu joker, mancis, dan alat sikat gigi. Dan ini malam ini kita melaksanakan razia gabungan dengan mengundang aparat penegak hukum yang ada di Tanah Karo, Kodim Karo, Polres Karo, dan BNNK Kabupaten Karo. Dengan target bersih dari handphone, pungli dan narkoba serta deteksi dini ancaman gangguan keamanan dengan harapan tercipta rutan dalam keadaan nyaman dan aman serta bisa terkendali dengan baik. Pemirsa, Forum Umat Islam Sumatera Utara menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Sumatera Utara sebagai aksi solidaritas Palestina Merdeka. Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Umat Islam Sumatera Utara menggelar aksi damai di kantor DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat siang. Dengan membawa sejumlah poster dan bendera Palestina, massa menyampaikan aspirasi di depan rumah rakyat tersebut. Aksi damai ini juga mendapat pengawalan dari kepolisian. Massa Aksi Solidaritas Palestina Merdeka menuntut kepada pemerintah agar dapat menyelesaikan masalah Palestina dan juga Israel. Forum Umat Islam Sumatera Utara mengutuk perilaku tidak berkemanusiaan bangsa Israel yang telah merampas dan menjajah tanah Palestina. Dalam orasinya, massa menyerukan kepada seluruh umat Islam Indonesia, khususnya Sumatera Utara, untuk mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina dengan berbagai cara seperti memberikan bantuan kemanusiaan logistik, bahan pangan, dan mendoakan rakyat Palestina. Ketua Forum Umat Islam Sumatera Utara Indra Suheri mengatakan DPRD Sumatera Utara harus menyampaikan aspirasi dari Forum Umat Islam Sumatera Utara kepada DPR Republik Indonesia untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat agar memutuskan hubungan diplomatis kepada Israel. Aspirasi kita ini segera disampaikan kepada DPR pusat. Untuk selanjutnya DPR pusat harus mendesak, tanda kutip, menekan pemerintah. Pernyataan sikap itu bukan sekedar kami mengecam, kami itu bukan pernyataan sikap, bukan. Harus ada kejelasan, jangan pernah lagi ada hubungan diplomatis, ada hubungan bilateral yang bersifat perdagangan, nggak akan pernah, harus dilakukan. Dan mestinya pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memberikan kesempatan sipil untuk bisa menjadikan pasukan cadangan semi militer untuk diberikan bimbingan-bimbingan pelatihan untuk menjaga gawang NKRI demi tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Massa aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Forum Umat Islam membentangkan bendera Palestina dengan ukuran lebih kurang 10 meter sebagai simbol solidaritas Palestina merdeka. Pemirsa, para jamaah Masjid Jamik Belawan menggalang dana dan doa bersama sebagai bentuk kemanusiaan dan kepedulian sesama, sekaligus untuk membantu meringankan beban masyarakat Gaza akibat perang Palestina dan Israel kemarin.
Para jemaah Masjid Jamik, kegiatan penggalangan dana dan doa bersama tersebut dilakukan di depan pintu utama Masjid Jamik di kawasan Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan. Sebelumnya, para jemaah melakukan sholat sunnah dan doa bersama, berharap perang antara Hamas dan Israel bisa segera dihentikan agar penderitaan rakyat Palestina bisa berakhir dan saling menghormati. Sebagai bentuk kemanusiaan dan kepedulian sesama sekaligus untuk membantu meringankan beban masyarakat Gaza akibat perang Palestina dan Israel, sejumlah wanita menggalang dana dengan membentangkan bendera Palestina. Kepala Kenaziran Masjid Jami Irfan Hamidi mengatakan, dalam kegiatan penggalangan dana dilakukan sebagai bentuk rasa kemanusiaan dan kepedulian sesama sekaligus membantu meringankan beban masyarakat Gaza akibat perang. Aksi penggalangan dana dilakukan selama 1 pekan ke depan dengan membuka 2 titik posko di kawasan Pelabuhan Belawan. Nantinya uang yang sudah terkumpul akan diberikan langsung ke masyarakat Palestina. Pada hari ini dan pada nanti Jumat tanggal 20 Oktober yang akan datang akan melakukan juga hal yang sama untuk menyumbangkan semua harta benda kami lewat Masjid Jami dan akan kami hantarkan langsung ke Palestina guna membantu mereka dalam hal kesusahan seperti membantu masalah makanan, obat-obatan, dan yang lain sebagainya. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, peran strategis perguruan tinggi dalam penguatan moderasi beragama terus digalakan pemerintah sebagai upaya membangun karakter bangsa dalam konteks merawat Indonesia yang damai. Dalam rangka penguatan implementasi moderasi beragama, terdapat 7 sektor yang menjadi sasaran moderasi beragama yang diprioritaskan sebagai kelompok strategis, yakni birokrasi, dunia pendidikan, TNI Polri, media, masyarakat sipil, partai politik, dan dunia bisnis. Selain itu, moderasi beragama yang merupakan cara pandang, sikap, dan perilaku yang dianut dan dipraktekkan menjadi salah satu program nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dalam seminar bertajuk Moderasi Beragama dengan narasumber dari tim ahli, Kementerian Agama Republik Indonesia Hasan Basri Sagala membuka forum penguatan moderasi pagi tadi di lingkungan kampus IAKN Tarutung bertajuk Moderasi Beragama di kalangan ASN dan mahasiswa. Dikatakan toleransi dan kerukunan beragama baik tingkat nasional maupun global terus digalakkan pemerintah sebagai upaya membangun karakter bangsa dalam konteks untuk merawat Indonesia yang damai. Melalui peran serta strategis perguruan tinggi dalam penguatan moderasi beragama, menurut Rektor IAKN Tarutung Albiner Siagian, mahasiswa dengan keilmuan yang dimiliki diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Sebagai pelopor untuk mengedukasi masyarakat terkait moderasi beragama sebagai salah satu institusi pendidikan yang berkomitmen untuk bertransformasi menjadi Universitas Kristen Negeri Tarutung. IAKN Tarutung telah meluncurkan Huta Moderasi Beragama di Kompleks Masjid Pasar Pardomuan Tarutung. Dan walaupun pada dasarnya di wilayah Tapanuli Raya ini, Tapanuli Utara, Toba, Kumbang Hasundutan, dan Samosir, hubungan antar umat beragama masih terpelihara dengan baik, tapi justru itu kita manfaatkan sebagai potensi untuk makin mengokohkan persaudaraan di antara umat beragama di daerah ini. Beragama dalam tataran implementasi datang itu ke Tarutung. Karena kami tidak hanya membentuk, kami menjaga huta moderasi yang sudah dibentuk itu dengan terus mendampingi mereka.
Pemirsa, budidaya ikan yang sangat digemari oleh masyarakat Sicanang menjadikan kebanggaan khususnya masyarakat Belawan dan berupaya untuk membantu suatu inovasi dalam mendukung dalam kegiatan budidaya. Oleh karena itu, sebagai dukungan agar pembudidayaan pakan ternak dapat terjangkau dengan harga ekonomis, perusahaan listrik negara PLN Nusantara Power UPDK Belawan menggelar pembuatan sampah ikan menjadi makanan ternak yang siap untuk dilaksanakan. Di Jalan Tambak, Kampung Sentosa, lingkungan 20, Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan. Dalam kegiatan tersebut, PLN membantu masyarakat untuk memanfaatkan sampah ikan yang sudah tidak terpakai oleh para nelayan menjadi sebuah makanan atau pakan ikan, yakni pelet. Pembuatan makanan ikan tersebut bermula dari sampah ikan yang sudah tidak terpakai lagi yang dikeringkan selama lebih kurang 5 hari. Lalu setelah dikeringkan, sampah ikan digiling dengan menggunakan mesin penggilingan, lalu dicampur dengan beberapa bahan antara lain tepung kedelai, tepung jagung, tepung dedak, dan bahan lainnya. Setelah dicampurkan semua, lalu diproses mesin penggilingan sehingga menghasilkan butiran, yakni pelet. Selain dari sisi lingkungan, budidaya ini juga mendatangkan manfaat dari sisi ekonomi karena menjadi pakan magot yang akan berkembang biak. Nantinya dapat digunakan untuk pakan ikan dan juga pakan ternak. Di sini harapan kami bisa berkeberlanjutan dan tentunya juga memberikan manfaat yang positif ya kepada warga, masyarakat di sini juga. Terus bisa meningkatkan taraf hidup juga, karena ini semua dilibatkan di sini dari Forkompidanya, Bu Lurah, Pak Camat, terus ada dari Dinas Perikanan juga, terus dari Dinas Koperasi juga. Harapan kami ini semakin berkembang dan tentunya memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat di Sicanang. Manajer PLN Nusantara Power UPDK Belawan Harmanto mengatakan program sampah ikan menjadi untung si jantung ini bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dan mendukung kegiatan budidaya ikan yang sudah sejak lama dilakukan masyarakat sekitar. Berharap dengan program ini bisa berlanjut dan terus berkembang untuk kedepannya, masyarakat dapat mengembangkan UMKM secara berkelanjutan serta mendukung geliat ekonomi kepada masyarakat. Sementara itu, Camat Medan Belawan Yoga Budi Pratama Irawan mengatakan, kami terima kasih kepada PLN atas bantuan program Si Jantung yang dapat membangkitkan perekonomian warga Sicanang dan juga memajukan budidaya ikan yang ada di Kelurahan Sicanang Belawan. Jadi terima kasih kepada pihak PLN Corporate. Dalam hal ini kami dari OPD yang turut andil nih, ada Dinas Koperasi ya Bu ya, yang telah memberikan juga bantuan alat-alat, terus Dinas Perikanan juga. Untuk melengkapinya, alhamdulillah itulah dari PT PLN. Kalau dipilihnya lokasi di Sicanang ini karena tadi memang untuk bahan dari pakan ini adalah dari ikan yang nilainya itu rendah, tidak termanfaatkan, dimanfaatkanlah. Pemirsa, meskipun cuaca maritim Kepulauan Nias belum membaik secara normal, para nelayan daerah itu memperoleh hasil tangkapan yang meningkat dibanding 2 pekan sebelumnya. Sejumlah nelayan tradisional asal kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias yang melakukan aktivitas di perairan Nias Sibolga dan perbatasan Aceh Singkil serta perbatasan Nias Selatan dengan Mentawai Sumatera Barat mengaku hanya memiliki 2 hari efektif dapat memancing ikan di tengah laut. Selebihnya hari-hari pada sepekan terakhir cuaca buruk berupa gelombang tinggi dan hujan deras melanda kawasan maritim membuat nelayan tidak dapat melanjutkan aktivitasnya. Meskipun demikian, hari ini Sabtu, para nelayan telah pulang ke daratan dan sedikit membawa hasil tangkapan yang cukup memuaskan. Salah seorang nelayan, Ama Indah Loili, menuturkan kali ini masing-masing anggota kelompok nelayan menghasilkan ikan tangkapan minimal 2 box fiber lebih. Jika dibandingkan pada 2 pekan sebelumnya, hanya sebagian nelayan yang berani melaut karena faktor cuaca maritim. Itu pun tidak membawa hasil yang memuaskan. Beberapa hasil tangkapan seperti ikan jenis kerapuk tenggiri,
kemudian tuna, dan jenis ikan ekspor seperti ikan merah. Hasil ini diyakini menyumbang pasokan kebutuhan konsumsi daging ikan kepada warga daerah itu yang disalurkan para penggalas ke pelosok desa. Termasuk juga mendukung kebutuhan sektor pariwisata, terutama untuk rumah makan dan juga restoran. Untuk minggu ini lumayan, memang kami mancing di tengah, hasil tangkapannya memang lumayan minggu ini. Gelombangnya memang sedikit tinggi, angin juga lumayan kencang, mengalami peningkatan yang signifikan. Kalau kemarin mungkin sekitar 1, sekarang dapat 2 riber, dan cuacanya membaiklah, istilahnya bisa memancing dengan nyaman. Sementara terkait harga semua jenis ikan dari tingkat nelayan masih bervariasi mulai dari Rp30 hingga Rp65.000 per kilogram. Angka itu menurut nelayan diterapkan untuk mengimbangi berbagai biaya perawatan sejumlah alat tangkap nelayan yang telah rusak akibat kondisi cuaca, namun diyakini masih dapat dijangkau oleh konsumen. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Nur Hasanah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.